Untuk kuliah pasca sarjana kajian strategi global sebenarnya sudah diberikan 4 kali perkuliahan. Yang pertama adalah kuliah tentang filsafat ilmu dan metodologi klasik masa Yunani, kemudian berkembang pada Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk pendengar dan kita semua. Teman-teman sekalian, untuk kuliah pasca sarjana kajian strategi global sebenarnya sudah diberikan 4 kali perkuliahan. Yang pertama adalah kuliah tentang filsafat ilmu dan metodologi klasik masa Yunani, kemudian berkembang pada masa kejayaan Islam. Setelah itu membicarakan memang berbagai macam pemikir-pemikir Islam yang sangat berpengaruh untuk munculnya apa yang kita sebut dengan era Renaissance dan pencerahan di Eropa. Dan setelah era pencerahan di Eropa, kita bicarakan tentang filsafat ilmu pengetahuan modern, terutama sekali positivisme dan positivisme logis. Teman-teman sekalian, paradigma ilmiah yang membahas tentang positivisme dan positivisme logis itu sudah dibicarakan secara khusus untuk program kajian strategi global Universitas Indonesia. Setelah itu baru dibicarakan tentang critical theory masa Frankfurt, dan pada masa Frankfurt itu sebenarnya sudah dibicarakan 3 mazhab, mulai dari masa pertama yang di direkturnya adalah dari gelombang pertama masa Frankfurt itu, yaitu Adorno dan Max Horkheimer, dan direkturnya adalah Max Horkheimer. Dan yang kedua adalah masa Frankfurt yang kedua yang direkturnya Jürgen Habermas. Dan waktu itu kita bicarakan sebenarnya cukup luas pembahasan tentang Jürgen Habermas. Teman-teman sekalian, setelah itu baru kita bicarakan tentang generasi mazhab ketiga yang dikepalai atau direkturi oleh Axel Honneth. Teman-teman sekalian, sebenarnya cukup banyak sekali ilmuwan yang harus dibicarakan, mulai dari misalnya pemikiran gelombang pertama, kedua, dan ketiga masa Frankfurt, dan kita memang tidak sempat sesuai dengan silabus yang harus kita selesaikan dalam 16 kali perkuliahan di kajian strategi global, itu membicarakan sebenarnya pemikiran yang begitu banyak, apalagi kita sudah terakhir masuk pada pemikiran postmodern, teori atau filsafat ilmu dan metodologi era postmodern. Teman-teman sekalian, era postmodern itu luar biasa sekali. Pemikir-pemikir yang memberikan sumbangan, dan umumnya pemikiran mereka sekarang, teori, metode, kerangka berpikir yang mereka kemukakan itu sebenarnya sangat relevan untuk program-program S2, S3 di Universitas Indonesia, dan bukan hanya Universitas Indonesia, tapi saya pikir untuk semua universitas di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, tapi itu sebenarnya era yang semestinya sudah mulai beralih pada era baru yang nanti kita bicarakan lebih luas pada kajian strategi global ini, yaitu filsafat ilmu, metodologi, teori, dan metode yang berkaitan misalnya dengan era yang kita sebut dengan era virtual, dan era cyber. Teman-teman sekalian, sebenarnya begitu kita masuk pada pemikir postmodern dan kemudian beralih juga pada pemikiran critical theory, apalagi pada critical theory mazhab ketiga itu sudah kita singgung sedikit bahwa mulai ada pembahasan tentang pemikiran yang kita bicarakan. Untuk selanjutnya, teman-teman sekalian, kuliah kita kali ini sebenarnya bukan khusus untuk kajian strategi global, tapi memang sangat perlu sebenarnya ini sebagai bantuan untuk lebih memperluas pemikiran di S2 dan S3 kajian strategi global UI, tapi terbuka sebenarnya untuk umum.
Dan di sini sebenarnya saya memberikan kuliah dan penjelasan beberapa pemikiran yang dianggap sebagai katakanlah ya jembatan untuk bisa memahami pemikiran-pemikiran yang akan kita bicarakan pada pemikiran era informasi. Teman-teman sekalian, ya, kuliah-kuliah tambahan ini sebenarnya memang tidak termasuk dalam silabus yang sudah disusun pada kajian strategi global karena memang ini begitu banyak, dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu pemikiran sebenarnya yang sangat menarik sekali, ya. Kita mau mencoba untuk menjelaskan tentang salah seorang pemikir yang penting sekali, bagaimana nanti kita bisa menemukan dan memahami pentingnya pemikiran dari era virtual atau era cyber itu. Teman-teman sekalian, jadi untuk hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan satu pemikiran dari salah seorang pemikir, yaitu namanya David Hacken. Dia adalah salah seorang yang sebenarnya yang banyak membicarakan tentang cyberspace dan pengetahuan yang berkaitan dengan cyber itu, atau pengetahuan yang berkaitan dengan virtual atau budaya virtual itu. Teman-teman sekalian, untuk lebih jelas saya sedikit jelaskan di sini bahwa biografi dari ringkas dari David Hacken. Yang pertama, ya kita katakan bahwa dia adalah seorang ahli atau profesor ilmu komunikasi dan ahli teknologi informasi serta sosioteknologi. Teman-teman sekalian, jadi dia adalah profesor di Departemen Ilmu Komunikasi dan Media Universitas Florida. Teman-teman sekalian, bukunya adalah yang paling terkenal adalah The Knowledge Landscape of Cyberspace. Kemudian ini adalah diterbitkan pada tahun 2003 oleh Routledge. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita katakan bahwa pokok-pokok pikiran yang paling penting sebenarnya yang akan kita bahas pada kuliah ini, dan ini terutama bersumber dari buku yang saya katakan tadi, The Knowledge Landscape of Cyberspace. Teman sekalian, dalam buku ini akan sengaja membahas tentang berbagai mana masalah yang berkaitan dengan ruang cyber itu. Teman-teman sekalian, dan ruang cyber itu sekarang sebenarnya telah memasuki secara luas sebagai landscape pengetahuan, khususnya dalam kaitannya dengan masyarakat teknologi dan budaya yang berkembang sekarang ini yang lebih kita kenal dengan budaya cyber. Kita tidak akan menjelaskan secara luas pemikiran dari Hacken ini, tapi kita mencoba untuk menelusuri dan menjelaskan beberapa pemikiran yang penting. Yang pertama adalah tentang cyberspace sebagai landscape pengetahuan baru. Teman-teman sekalian, untuk kuliah-kuliah di pasca sarjana kajian strategi global berikutnya memang ini adalah sebenarnya model pintu pembuka untuk bisa memahami tentang permasalahan sosial, politik, dan juga misalnya permasalahan filsafat ilmu dan metodologi yang banyak mungkin nanti digunakan, atau paling tidak memperluas pemahaman kita tentang masa-masa yang berkembang sekarang. Dan pada bagian pertama ini kita katakan tadi bahwa kita akan menjelaskan secara ringkas tentang permasalahan cyberspace sebagai landscape pengetahuan baru. Teman-teman sekalian, akan menjelaskan bahwa ruang cyber menciptakan bentuk-bentuk baru dalam pengetahuan, dalam bagaimana pengetahuan diproduksi, bagaimana ilmu pengetahuan disebarluaskan dan dikonsumsi. Teman-teman sekalian, sebenarnya secara tidak sadar, ya, munculnya apa yang beberapa tahun yang lalu menyebarnya COVID secara global itu adalah seperti memaksa supaya dunia ini memang memasuki dan mulai mencoba memahami tentang permasalahan cyberspace dan bagaimana ilmu pengetahuan baru berkembang. Teman-teman sekalian, teknologi informasi, terutama sekali internet dan artificial intelligence, memungkinkan akses dan penyebaran informasi secara global. Sampai ke desa-desa kecil pun sekarang misalnya di Indonesia ini mau tidak mau, paling tidak setelah era informasi itu, dan kemudian ya ditolong oleh ya munculnya apa yang kita sebut tadi dengan penyakit yang sifatnya menyebar di seluruh dunia, itu menyebabkan perubahan luar biasa di mana dinamika sosial tradisional dan pembelajaran dan penelitian itu mulai berubah secara drastis. Teman-teman sekalian,
Jadi tadi kita katakan bahwa permasalahan cyberspace itu menimbulkan permasalahan ilmu pengetahuan baru. Yang kedua adalah dampak sosial teknologi. Dampak sosial teknologi ini menimbulkan dan suatu era upaya untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi, bagaimana misalnya khususnya internet mengubah manusia dan cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Teman-teman sekalian, mau tidak mau sekarang kita memang dihadapkan pada bagaimana misalnya kita melakukan kuliah, bagaimana misalnya kita melakukan mengubah dan tidak langsung sebenarnya munculnya teknologi informasi itu mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Teman-teman sekalian, kita sadari sekali, apalagi misalnya di Universitas Indonesia ini, terutama sekali pada kajian strategi global, bahwa kajian strategi global itu hampir dikatakan, walaupun bukan 100%, tapi sampai sekarang kita misalnya tetap melakukan kuliah-kuliah online, karena mengingat bahwa mahasiswa yang S2, S3 itu memang adalah masih bekerja dan mereka menyebar di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, tetapi juga misalnya beberapa di luar negeri, tugas misalnya baik di kedutaan atau tempat-tempat atau lapangan lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa teknologi ini telah mempengaruhi tatanan sosial, tatanan budaya, hubungan kerja, dan struktur ekonomi. Ini nanti mengubah munculnya berbagai macam program baru dan metode baru. Saya lihat sekarang misalnya seperti di Amerika, mereka tidak lagi misalnya menekankan pendekatan yang sifatnya atau pembahasan pendekatan yang sifatnya apa yang disebut dengan pendekatan monodisipliner, tapi di program S1 saja mereka sekarang sudah mulai mendekatkan dan jelaskan tentang pendekatan baru itu, bahkan justru mulai mahasiswa S1 itu menerapkan pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan multi-inter dan transdisipliner itu, walaupun misalnya baru pendekatan sifatnya multi dan interdisipliner. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah pengetahuan yang tersentralisasi versus yang terdesentralisasi. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan pengetahuan oleh Haken yang melibatkan adanya pergeseran dari model pengetahuan yang terdesentralisasi menjadi sentralisasi, yang desentralisasi, yang desentralisasi. Saya ulang kembali teman-teman. Dari yang ketiga adalah pengetahuan yang tersentralisasi versus pengetahuan yang terdesentralisasi. Yang dimaksud dengan pengetahuan yang tersentralisasi itu sebenarnya adalah pengetahuan yang dulu terpusat misalnya pada satu metode, satu pendekatan. Dan sekarang misalnya kita mencoba untuk bisa melakukan perkembangan baru yang oleh Haken dia melihat adanya pergeseran dari model pengetahuan yang tersentralisasi di mana lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintahan menjadi pusatnya. Menurut model yang kita sebut tadi terdesentralisasi itu, dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan yang kita maksudkan dengan terdesentralisasi adalah bagaimana misalnya kita melakukan kuliah atau melakukan misalnya baik misalnya hubungan dalam komunikasi, hubungan misalnya dalam ekonomi, hubungan misalnya dalam permasalahan pemerintahan dan lain-lain, sekarang justru lebih banyak dilakukan dalam bentuk apa yang disebut dengan dalam ruang cyber, di mana individu memiliki lebih banyak kebebasan untuk menghasilkan dan mengakses informasi yang memungkinkan partisipasi itu lebih luas dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya upaya kita untuk menjelaskan perkembangan baru ini, untuk bisa masuk sebenarnya pada apa yang kita katakan bagian penting dalam kajian strategi global Universitas Indonesia dengan apa yang kita sebut dengan pada kajian strategi global. Pada kajian strategi global kita memang lebih banyak mulai membahas tentang masalah-masalah global, masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia, bukan hanya misalnya dalam 1-2 bidang, tapi berbagai macam bidang yang semuanya umumnya diperantarai oleh apa yang kita bicarakan sekarang ini tentang era informasi dan budaya virtual. Yang keempat adalah perubahan dalam institusi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, di kajian strategi global, kita sebenarnya telah melakukan bukan hanya sekedar kuliah-kuliah itu adalah kuliah-kuliah yang sebenarnya
tradisional atau katalah modern, tetapi kita sekarang sudah mulai sebenarnya lebih membicarakan paling tidak pada kajian strategik global Universitas Indonesia, ya, perubahan dalam institusi itu kita membentuk sekarang, ya, program-program baru atau program lama, tapi dengan memadukannya dengan misalnya kajian-kajian yang baru, atau justru sebenarnya mencoba untuk membangun program-program baru, dan salah satu rencananya sekarang adalah membangun apa yang disebut dengan program kajian kepemimpinan, tapi dengan program yang diberi nama dengan ya virtual leadership, kepemimpinan virtual. Teman-teman sekalian, kalau misalnya saya baca beberapa macam buku yang coba untuk menjelaskan tentang perubahan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan sekarang di Eropa dan Amerika, begitu banyak program-program pasca sarjana baru yang dibuka dengan adanya misalnya apa yang kita sebut tadi dengan program-program baru pada pasca sarjana, terutama sekali misalnya sekarang kita mencoba untuk apa yang saya katakan, mudah-mudahan ini akan berhasil dalam upaya untuk bisa menerbitkan program baru itu yang kita sebut tadi dengan virtual leadership. Teman-teman sekalian, buku-buku yang saya bahas, saya sebenarnya mencoba untuk ya membahas dan membaca tentang permasalahan cyber itu. Ketika saya mengajar di program doktor ilmu komputer itu, dan saya di situ memberi kuliah selama lebih 10 tahun ya, sampai saya akhirnya dipindahkan untuk memberikan perkuliahan di kajian strategik global. Teman-teman sekalian, dengan adanya akses yang lebih mudah ke informasi, maka peran institusi tradisional sebagai pusat pengetahuan mulai berubah. Jadi kalau misalnya dulu memang sepenuhnya kita melakukan kuliah itu dengan tatap muka, dan kemudian pembahasan semua tentang permasalahan tugas, skripsi, tesis, dan segala macam itu dengan berpusat pada pengetahuan atau metode yang lama, maka sekarang misalnya berubah dan memaksa kita untuk beradaptasi dengan realitas digital atau virtual. Yang kelima adalah kritik terhadap optimisme teknologi. Teman-teman sekalian, mau tidak mau memang banyak sekali kita melakukan atau berharap bahwa teknologi baru itu memberikan kita suatu manfaat. Tapi meskipun misalnya mengakui potensi besar dari ruang cyber, akan juga memperingatkan tentang optimisme yang tidak boleh berlebihan. Karena terkait dengan teknologi itu juga misalnya memiliki dampak yang kita sebut juga sebagai dampak yang negatif. Akan juga misalnya menjelaskan tentang ya, menjelaskan dan menyoroti tentang masalah yang berkaitan dengan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh teknologi itu. Dia juga membahas misalnya menyoroti ketimpangan bukan hanya teknologi di masyarakat, tapi juga misalnya dengan akses yang sangat terbatas pada internet atau pengetahuan digital yang bisa menimbulkan ketertinggalan dari segi pendidikan dan ekonomi. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang mungkin memang harus diperhatikan ke depan itu adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan akses yang cukup memadai untuk semua daerah di seluruh Indonesia. Kita sering sekali misalnya mahasiswa yang sekarang misalnya mengambil S2, S3 dan bertugas di daerah terpencil misalnya atau misalnya di Papua. Mereka sering sekali mengatakan, Pak, ada gangguan, kami tidak bisa mendengarkan dengan jelas kuliah-kuliah Bapak. Teman-teman sekalian, ini adalah tugas baru atau presiden baru yang mengatakan bahwa akan mencoba untuk memberikan dan melayani bukan hanya misalnya pendidikan, tapi juga misalnya bagian-bagian atau departemen lain. Salah satu yang paling penting itu adalah Departemen Pendidikan, karena kemajuan Indonesia dan bagaimana upaya dan cita-cita untuk mewujudkan sebenarnya kemakmuran negara kesejahteraan itu sangat berkaitan dengan kemampuan intelektual bangsa ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita jelaskan tentang 5 hal yang sangat penting sebenarnya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi ini. Teman-teman sekalian, buku yang kita bicarakan dari David Ecken ini, saya sebenarnya mencoba untuk membicarakan secara lebih bebas dan tidak terlalu terkait benar-benar dengan apa yang dikemukakan di dalam buku itu. Dia memberikan misalnya pandangan yang sangat kritis juga terhadap perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya yang dibuatkan oleh teknologi digital serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola pengetahuan di era digital ini. Teman-teman sekalian, jelas sekali bagaimana misalnya David Ecken
mengemukakan ruang cyber dalam menciptakan bentuk-bentuk baru dan bagaimana ilmu pengetahuan berproduksi, bagaimana misalnya ilmu pengetahuan disebarluaskan, bagaimana misalnya ilmu pengetahuan dikonsumsi, serta internet memungkinkan, dan semua itu sangat tergantung pada internet mendukung dan memungkinkan akses dan penyebaran informasi itu secara global. Teman-teman sekalian, ya, kalau tidak salah misalnya memang ada kesalahan dari pemerintah, terutama sekali departemen yang mestinya memberikan layanan untuk apa yang kita sebut tadi layanan internet itu, tetapi ada praktek korupsi yang sangat merugikan soalnya dunia pendidikan. Teman-teman sekalian, ini menyebabkan perubahan pembelajaran dan penelitian di seluruh Indonesia bisa terganggu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya di Jakarta saja kita mengalami kesulitan dan kadang-kadang mengalami misalnya masa-masa berkaitan dengan internet, tidak bisa bayangkan bagaimana kalau untuk Indonesia yang sangat begitu luas itu, yang sangat menyebar. Teman-teman sekalian, David Hacken dalam bukunya The Knowledge Landscape of Cyberspace itu, ia mengukakan bahwa ruang cyber atau cyberspace telah menciptakan bentuk-bentuk baru dalam cara pengetahuan diproduksi, bagaimana ilmu pengetahuan disebarluaskan, dan bagaimana ilmu pengetahuan dikonsumsi. Teman-teman sekalian, kita sudah membicarakan sebenarnya hal yang paling penting menurut saya dari pemikiran David Hacken ini. Kemudian proses ini, proses apa yang kita sebut dengan cyber tadi, didorong oleh kehadiran internet yang memfasilitasi akses dan distribusi informasi secara global. Teman-teman sekalian, kita juga sebenarnya, saya sebagai paling tidak dosen mengharapkan sebenarnya ada bantuan universitas untuk melancarkan perkuliahan sifatnya kuliah-kuliah cyber ini, dan jangan memberikan sepenuhnya itu tanggung jawab dosen. Teman-teman sekalian, berikutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang lebih rinci mengenai ide-ide yang berkaitan dengan gagasan atau pemikiran David Hacken. Teman-teman, yang pertama adalah ide tentang produksi pengetahuan. Yang dimaksud dengan produksi pengetahuan adalah bentuk produksi pengetahuan yang dilakukan atau berjalan melalui ruang cyber yang memungkinkan pengetahuan tidak hanya diproduksi oleh institusi-institusi tradisional seperti universitas atau lembaga riset, tetapi juga oleh individu dan komunitas online. Teman-teman sekalian, saya sangat menjadari sebenarnya apa yang dikemukakan oleh David Hacken ini. Bagaimana misalnya bentuk baru memproduksi pengetahuan itu, dan saya mencoba untuk memberikan kuliah-kuliah. Walaupun sebenarnya bagi saya diwajibkan untuk memberikan kuliah di kajian strategi global Universitas Indonesia, tapi saya yakin akan sangat bermanfaat kalaupun ya tidak semua perkuliahan yang ada di Universitas Indonesia itu diberikan terbuka untuk semua masyarakat atau mahasiswa seluruh Indonesia. Tapi saya yakin ini adalah bisa membantu memperluas ya dampak produksi pengetahuan itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan misalnya kita bisa mengukakan bagaimana produksi pengetahuan itu dari berbagai macam ya, melalui komunitas online, misalnya melalui blogs, forum, platform kolaboratif, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, jadi ini membantu kita untuk bisa memberikan penyebaran ilmu pengetahuan secara lebih luas, paling tidak untuk seluruh Indonesia. Yang kedua adalah masalah kolaborasi global. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita memberikan kuliah terbuka secara global atau secara bukan secara nasional, paling tidak ya, bukan internasional, ini adalah ya sangat memungkinkan kolaborasi lintas negara dan waktu. Karena memang waktu itu tidak begitu lagi penting, karena misalnya bisa diikuti, diulang, dan seterusnya. Para peneliti, akademisi, dan bahkan juga amatir dari beberapa belahan dunia dapat bekerja sama secara real time atau asinkron dalam menciptakan pengetahuan baru. Hal ini mengubah cara ilmu pengetahuan diproduksi karena kolaborasi tidak lagi bergantung pada pendekatan fisik, tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang pasca Salemba, tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang kuliah di fakultas atau di di kampus Depok.
Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana penyebaran pengetahuan. Demokratisasi adalah akses pengetahuan, dan dengan demikian internet, pengetahuan yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh segelintir orang atau institusi, sekarang bisa tersedia untuk publik secara luas. Teman-teman sekalian, kuliah-kuliah kita ini, sebagian sekarang malah sebagian besar sebenarnya, saya mencoba untuk menciptakan atau membuat materi-materi baru melalui online. Dan materi-materi itu saya berikan secara terbuka. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat. Dan ini sebenarnya gagasan yang memang saya pikir untuk bisa memenuhi apa yang kita harapkan, memperluas pengetahuan di seluruh masyarakat. Jurnal akademik, buku, penelitian, dan data-data yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah, itu akan memberikan arti yang sangat berarti bagi kemajuan bangsa ini. Teman-teman sekalian, yang berikut adalah platform digital sebagai mediator. Saya akan juga menyadari bahwa platform digital seperti Google, YouTube, dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarluaskan pengetahuan. Algoritma dalam mekanisme pencarian di platform membantu menyebarkan informasi lebih cepat, lebih luas dibandingkan dengan cara tradisional yang terkurung dalam ruang-ruang sempit di ruang kelas. Yang berikutnya adalah konsumsi pengetahuan. Pengetahuan sebagai konten yang fleksibel. Kalau kita katakan bahwa pengetahuan sebagai konten yang fleksibel di ruang cyber, dia menjadi pengetahuan yang tidak lagi bersifat linear atau hierarkis seperti di buku atau jurnal-jurnal cetak. Orang dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya melalui jurnal ini, melalui apa yang dilakukan dalam kuliah-kuliah terbuka, atau misalnya dalam bagian-bagian lain. Anda bisa melihat misalnya puluhan atau mungkin juga nanti justru lebih 100 video yang lagi diusahakan untuk bisa menyebarkan pengetahuan itu secara lebih luas. Teman-teman sekalian, seringkali dalam bentuk-bentuk kuliah baru, biarpun misalnya lebih pendek, tapi diupayakan supaya lebih mudah dicerna seperti yang dilakukan pada video virtual atau infografik atau blog singkat. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah partisipasi aktif pengguna. Teman-teman sekalian, jadi dalam apa yang kita sebut dengan kuliah-kuliah yang sifatnya online, ada partisipasi aktif pengguna. Jadi pengguna internet tidak lagi hanya sebagai konsumen pasif, tetapi dapat berintegrasi langsung secara intensif dengan semua teman-teman dan juga misalnya dengan dosen. Mereka dapat memberikan komentar, menyunting informasi misalnya dengan kreatif, atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri. Teman-teman, yang berikutnya pada bagian 4 atau ke bagian keempat ini, dampak pada pembelajaran dan penelitian. Pada pembelajaran, sifatnya sangat terbuka dan terdesentralisasi. Teman-teman sekalian, jadi bukan akses yang sifatnya sentralisasi, tetapi tersentralisasi, di mana akses pengetahuan melalui ruang cyber itu memungkinkan sebenarnya pembelajaran terjadi di luar instansi pendidikan secara formal. Teman-teman sekalian, kita sekarang sebenarnya lebih sering melakukan pendidikan secara formal dan informal, karena di luar misalnya kuliah-kuliah yang resmi diberikan untuk pasca sarjana kajian strategi global, kita juga memberikan materi-materi yang sifatnya informal yang terbuka untuk semua mahasiswa dan masyarakat. Dari platform kursus online seperti misalnya kursus, atau misalnya memberikan ada cara-cara lain untuk memberikan diskusi atau perkuliahan kesempatan pada siapa saja untuk belajar dari universitas dari mana saja, mulai misalnya dari universitas ternama sampai pada universitas lain tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini sebenarnya mengubah cara belajar dan mengajar, di mana pengajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Teman-teman sekalian, ada sangat baik sebenarnya ketika misalnya kuliah-kuliah ini kita misalnya memberikan perkuliahan secara katakanlah misalnya online, tapi juga kita berikan misalnya kuliah yang sifatnya video, kemudian diberikan lagi bahan kuliah,
kemudian misalnya diberikan tambahan-tambahan di luar perkuliahan resmi itu, dan saya pikir itu akan sangat membantu untuk memperluas pemahaman kita tentang berbagai macam masalah yang dibicarakan. Penelitian yang lebih terbuka dan terhubung itu juga misalnya bisa dilakukan dengan sangat baik melalui apa yang kita sebut tadi mengenai kuliah melalui online. Jadi ruang cyber juga memfasilitasi akses ya yang terbuka dalam penelitian, dan ini membuat sebenarnya publikasi dan data-data penelitian dapat diakses oleh siapa saja, dan ini sebenarnya memberikan manfaatnya sangat penting. Dan penelitian-penelitian juga menjadi lebih terbuka dan dapat dikritisi, direplikasi, dan dikembangkan oleh komunitas ilmiah secara global. Dan ini mempercepat proses pencemuraan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya Hacken ini memberikan ya sumbangan pemikiran yang sangat luas dan berarti bagaimana kita melaksanakan perkuliahan secara online. Dan bagaimana misalnya kuliah itu bisa membuatnya lebih inklusif, terbuka, dan berbasis kolaboratif. Namun Hacken juga sebenarnya mengingatkan bahwa ada beberapa tantangan yang memang harus diatasi, termasuk ketimpangan akses teknologi yang dapat berpengaruh pada ketidaksetaraan secara nasional atau global. Teman-teman sekalian, jelas sekali misalnya David Hacken dalam buku The Knowledge Landscape of Cyberspace memperjelas bahwa teknologi informasi, terutama sekali internet, kemudian tatanan sosial, hubungan kerja, serta struktur ekonomi dan cara berkomunikasi melakukan perubahan yang sangat berarti. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah beberapa perubahan penting yang dapat disoroti, dapat diperluas dengan apa yang dikemukakan oleh Hacken itu. Yang pertama adalah terjadinya perubahan cara berintegrasi. Teman-teman sekalian, integrasi digital dan globalisasi, ya, globalisasi ekonomi juga misalnya dengan menggunakan teknologi informasi memungkinkan orang untuk berintegrasi dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teman-teman sekalian, ini adalah permasalahan penting sebenarnya begitu terjadi apa yang kita sebut dengan ya teknologi informasi dan globalisasi yang menjadikan dunia ini seperti satu desa global, dan seluruh dunia melalui platform digital seperti email, media sosial atau aplikasi bentuk lain. Semua itu merupakan satu ya model-model baru yang bisa memberikan tanpa membatasi interaksi antara individu atau kelompok menjadi tidak relevan lagi. Komunitas virtual, kelompok diskusi, dan kolaborasi internal kini bisa melakukan berbagai macam kegiatan dalam berbagai bentuk secara mudah. Teman-teman sekalian, perubahan berikutnya juga misalnya bisa terjadi pada kehadiran virtual. Orang tidak lagi harus berada di lokasi fisik yang sama, jadi mereka misalnya bisa terjadi tanpa ada saling mengenal satu sama lain dan berada pada ruang fisik yang berjauhan. Tetapi mereka bisa sama-sama untuk terlibat dalam kegiatan perkuliahan, percakapan, atau kolaborasi dalam bentuk kegiatan lain. Teman-teman sekalian, dari konferensi yang dilakukan melalui video, kemudian misalnya ujian melalui video, ruang obrolan, dan berbagai macam bentuk webinar memungkinkan orang berpartisipasi dalam pertemuan dari mana saja yang mengubah dinamika sosial dalam interaksi sehari-hari. Dan ini adalah hal yang mau tidak mau harus dilakukan. Yang berikutnya adalah adanya perubahan tatanan sosial. Teman-teman sekalian, dari apa yang kita jelaskan di atas itu jelas sekali ada bentuk pembentukan komunitas online. Teknologi informasi memungkinkan pembentukan komunitas yang berdasarkan pada minat yang lebih spesifik dan tidak terikat dengan lokasi fisik. Teman-teman sekalian, pada kelompok-kelompok tertentu misalnya ada kelompok yang memiliki kepentingan tertentu seperti politik ya, ada yang masalah sosial, ada ekonomi, hobi atau proses lain dapat membentuk secara virtual. Ini menciptakan sebenarnya ruang sosial baru yang kaya
di mana identitas sosial dan budaya itu dipengaruhi oleh keanggotaan di dalam komunitas digital tertentu. Yang berikutnya, bisa terjadi perubahan identitas sosial. Di dunia digital, identitas sosial seseorang dapat lebih fleksibel, baik dalam hal bagaimana ia atau mereka menampilkan diri, maupun bagaimana mereka terlibat dengan komunikasi yang berbeda. Jadi komunikasi berbeda, atau misalnya ruang yang berbeda, bisa terjadi misalnya seperti melakukan identitas sosial secara fleksibel. Jadi teknologi memungkinkan individu untuk memilih bagaimana mereka mempersepsikan atau ingin dipersepsikan dalam organisasi dan dalam komunitas digital yang mengubah dinamika sosial terkait dari identitas, peran, dan hubungan antar sesama. Teman-teman sekalian, kita misalnya bisa melakukan hubungan yang sangat baik, komunikasi dengan yang sangat baik, tanpa pernah bertemu sekalipun. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah perubahan dalam hubungan kerja. Teman-teman sekalian, perubahan dalam hubungan kerja sebenarnya ini banyak sekali sekarang terjadi. Karena perubahan dilakukan atau hubungan kerja dilakukan tidak lagi sebenarnya dalam pertemuan secara langsung, tapi bagaimana misalnya pekerjaan jarak jauh dapat dilakukan dan bagaimana misalnya kerjasama atau kolaborasi digital itu bisa dilangsungkan dengan baik. Teman-teman sekalian, banyak sekali sekarang program-program baru bukan di kajian strategi global, tapi kita akan mengusahakan itu satu persatu bisa kita bangun atau bentuk ya program baru. Dan saya lihat sekarang misalnya di Eropa dan Amerika, banyak sekali sekarang program-program baru yang program itu sebenarnya dibuka berdasarkan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi telah memungkinkan munculnya konsep remote work atau kerja jarak jauh, belajar jarak jauh, berobat dengan melakukan pengobatan jarak jauh, dan seterusnya. Banyak pekerjaan yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik ini dapat dengan mudah dilakukan dari mana saja berkat alat komunikasi digital seperti misalnya Zoom, Slack, Google Drive dan lain-lain. Ini merombak pola kerja dan hubungan tradisional, dan ini mengubah cara pengelolaan tim dan peningkatan fleksibilitas kerja. Teman-teman sekalian, yang berikutnya sebenarnya ada yang kita sebut dengan perubahan tentang gig ekonomi atau fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja ya ini dimungkinkan karena teknologi informasi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, cara kerja ekonomi, di mana pekerjaan tidak lagi terbatas pada kontrak kerja tetap, tetapi lebih fleksibel dan berbasis pada proyek. Teman-teman sekalian, platform digital seperti misalnya Uber, Upwork, dan Fiverr memungkinkan individu bekerja secara lepas atau freelance dan memungkinkan orang memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya sendiri. Teman-teman sekalian, banyak sekali sebenarnya perubahan yang terjadi akibat dinamika perkembangan teknologi, dan ini semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan bukan hanya misalnya pada bidang ekonomi, tapi juga berbagai macam bidang lain. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi digital dan e-commerce itu juga sebenarnya sering sekali terjadi dalam bentuk teknologi informasi yang mengubah cara transaksi ekonomi dilakukan. E-commerce dan pasar digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, di mana pembelian barang, pembelian jasa dapat dilakukan secara online melalui platform seperti Amazon, Alibaba, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, perubahan struktur ekonomi ini sebenarnya sekarang memunculkan apa yang disebut dengan program cyber economy atau virtual economy. Teman-teman, program baru ini juga adalah program yang sangat menarik. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi bahwa ada pergeseran model bisnis internasional yang bergantung pada interaksi, bukan hanya lagi interaksi fisik, dan berubah menjadi berbasis teknologi.
Jadi informasi teknologi dan disrupsi industri banyak terjadi, ya, perubahan secara tradisional seperti pada perbankan, pendidikan, dan media yang terdampak oleh kemunculnya teknologi informasi baru itu. Ya, sebenarnya seperti kita lihat pada fintech, teknologi keuangan menggantikan berbagai macam, ya, fungsi perbankan tradisional, sementara pendidikan online mengubah cara layanan pendidikan ditawarkan dan diakses. Disrupsi ini mendorong perubahan dalam struktur ekonomi global, di mana ekonomi memainkan peran dan sentral dalam menciptakan dan menghilangkan peluang-peluang ekonomi yang lama. Teman-teman, yang berikutnya adalah perubahan dalam komunikasi. Komunikasi dalam real time dan multisaluran bisa menjadikan teknologi informasi memungkinkan komunikasi terjadi secara real time dan melalui berbagai macam saluran seperti teks, suara, video, dan media sosial. Ini mempercepat sebenarnya arus informasi dan meningkatkan kemampuan individu untuk berkomunikasi secara lebih efisien dan intens. Teman-teman sekalian, selain itu, kemampuan komunikasi lintas platform itu membuat akses dapat disampaikan dalam berbagai format, mulai dari gambar hingga video pendek yang memperkaya cara kita berkomunikasi. Berikutnya misalnya komunikasi yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan adanya media sosial dan platform diskusi online, komunikasi tidak lagi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu seperti media massa atau pemerintah. Siapapun sekarang dapat mengakses internet, dapat menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan berbagai macam bentuk partisipasi dalam bentuk diskusi global. Ini membuka ruang baru untuk mendapatkan publikasi dan partisipasi warga dalam isu-isu sosial, politik, dan budaya. Teman-teman sekalian, sekarang kita merasakan bagaimana perubahan itu hampir memasuki seluruh bidang kehidupan. Akan menyoroti bahwa teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berfungsi. Bagaimana misalnya dalam skala interpersonal maupun dalam sistem yang lebih luas. Komunikasi dan kolaborasi menjadi lebih fleksibel, menjadi cepat, dan berbasis digital, dan itu semua mengubah struktur kerja, tatanan sosial, dan cara ekonomi beroperasi. Namun, akan juga mengingatkan bahwa ya, ada tantangan yang harus dihadapi masyarakat dalam mengelola teknologi informasi ini, seperti misalnya ketimpangan akses dan pengaruh algoritma dalam mendikte arus informasi. Jelas sekali bagaimana misalnya pengaruh ya yang informasi tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan ini menjelaskan bagaimana teknologi informasi membuka akses bagi semua orang mengakses informasi dan menghasilkan ilmu pengetahuan secara lebih terbuka dan luas. Hacken dalam bukunya itu juga mengungkapkan bagaimana teknologi informasi itu ya harus dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru, memperluas ilmu pengetahuan baru, terutama sekali mengubah struktur produksi dan distribusi pengetahuan dari sistem yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Berikut ini ada beberapa penjelasan yang berhubungan dengan perubahan tersebut. Yang pertama adalah perubahan dari struktur yang tersentralisasi ke terdesentralisasi itu bisa kita lihat misalnya melalui pengetahuan yang tersentralisasi. Dalam struktur tradisional, pengetahuan diproduksi dan disebarkan dan dikontrol oleh institusi tertentu seperti universitas, lembaga penelitian, pemerintah, dan perusahaan media. Teman-teman sekalian, sekarang hanya ya kita melihat bukan hanya pihak-pihak ini yang memiliki akses luas ke berbagai sumber daya dan informasi untuk melakukan penelitian,
menulis buku, atau mempublikasi jurnal ilmiah. Akses ke berbagai pengetahuan yang terbatas itu sekarang ya mulai dibuka atau ya menghilangkan kesempatan yang lama itu dan kemudian membuka baru untuk terbukanya akses ke pengetahuan tanpa batas, dan mereka sekarang misalnya melakukan suatu bentuk baru pengetahuan yang kita sebut tadi dengan pengetahuan tidak lagi tersentralisasi tetapi terdesentralisasi. Jadi ya pengetahuan yang menyebar dalam kemunculan internasional, dalam kemunculan internet dan teknologi informasi. Pengetahuan mulai bergerak ke arah yang lebih tersentralisasi. Terdesentralisasi itu membuka ruang siapapun yang memiliki akses internet bisa mengakses informasi, melakukan apa yang disebut dengan penelitian-penelitian yang sifatnya mandiri, dan mengembangkan pengembangan pengetahuan secara luas melalui platform digital. Ini membuat kontrol atas pengetahuan tidak lagi berada di tangan segelintir institusi, tetapi terbuka di antara berbagai macam individu dan kelompok di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah, yang kedua, teknologi informasi membuka akses untuk semua orang. Teman-teman sekalian, demokratisasi informasi terbuka dengan adanya teknologi informasi yang baru ini membuka akses bagi siapa saja untuk memperoleh informasi. Ada jurnal ilmiah yang bisa kita telusuri, ada buku, ada artikel, data penelitian yang hampir tidak ada batasnya. Bisa kita peroleh melalui ya teknologi informasi, dan materi-materi pendidikan itu ini tersedia secara online. Sehingga sering sekali dalam bentuk open access atau bersifat gratis. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita sebagai seorang dosen tapi tidak mengikuti perkembangan, sebenarnya kita tidak menyumbangkan apa-apa pada mahasiswa. Mereka bisa lebih maju dari kita sebagai seorang dosen. Dan teman-teman sekalian, sering sekali misalnya kita temukan dosen-dosen itu sepertinya tidak memberikan apa-apa, dan mahasiswa mengeluh begitu mereka keluar dari, ya kalau sekarang misalnya, kalau dulu dari ruang kuliah, sekarang dari ruang kuliah online. Ini memberi kesempatan sebenarnya kepada semua orang, dan dia bisa lebih maju dari gurunya, dari dosennya. Dan teman-teman sekalian, ini adalah satu bentuk baru di mana mahasiswa atau pelajar mengakses informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh mereka-mereka yang memiliki afiliasi dengan lembaga tertentu. Mereka sekarang bisa memperoleh itu, mengembangkan ilmu pengetahuan itu tanpa harus berafiliasi dengan lembaga apapun. Yang berikutnya adalah platform digital untuk pembelajaran dan riset. Teman-teman sekalian, di kajian strategi global memang kita dalam apalagi dalam kuliah filsafat ilmu dan metodologi, dan kemudian ada kuliah misalnya teori dan metode penelitian. Kita memang sebenarnya ketika mata kuliah ini mencoba untuk memberikan pelajaran ya secara digital, dan pembelajaran itu juga sebenarnya bukan hanya untuk pelajaran biasa, tetapi bagaimana membantu peserta S2, S3 itu misalnya melakukan riset. Dan kalau bisa, adalah riset-riset yang sedang berkembang sekarang ini, yang menghadapi atau diharapkan pada mahasiswa ada problem-problem baru yang memang memerlukan bagaimana misalnya teori dan metode baru itu bisa diterapkan. Teman-teman sekalian, jadi situs web ya seperti Google Scholar, ya kursus atau juga misalnya bagian-bagian tertentu dari akademik atau berbagai platform pembelajaran online memberikan akses yang mudah kepada publik untuk belajar dan dari institusi yang terkemuka di dunia. Selain itu sebenarnya sumber-sumber yang seperti Wikipedia, kemudian Google menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diedit oleh pengguna, dan itu memungkinkan siapapun untuk bisa berkontribusi pada produksi pengetahuan dan penyebarannya. Yang ketiga adalah produksi pengetahuan oleh individu dan komunitas. Teman-teman sekalian, kontribusi dari individu yang melalui misalnya apa yang dari teknologi informasi memungkinkan individu untuk memproduksi
dan membagikan pengetahuan mereka tanpa harus bergantung pada siapapun, tanpa harus bergantung pada lembaga formal, pada blog atau video, tutorial, podcast, dan artikel online yang memberikan ruang bagi para ahli maupun amatir untuk berbagi ide, berbagi pengalaman, dan hasil penelitian. Misalnya saja, ya bisa kita cari misalnya melalui platform, ada media atau YouTuber, dan platform penulisan ilmiah terbuka yang semuanya memungkinkan pengguna untuk mempublikasi ide mereka secara langsung dan tanpa ada yang membatasi. Berikutnya adalah komunitas pengetahuan. Teman-teman sekalian, teknologi informasi juga memungkinkan terbentuknya komunitas yang berkolaborasi dalam menciptakan pengetahuan baru. Misalnya ada proyek-proyek sumber daya yang sifatnya terbuka, open source, di mana para pengembangan atau software dari berbagai belahan dunia bekerja sama untuk menciptakan seperangkat lunak secara kolaboratif. Ini sebenarnya memberikan contoh bagaimana pengetahuan dapat diproduksi secara kolektif tanpa kontrol sentral dari lembaga tertentu atau dari satu lembaga. Yang berikutnya adalah apa yang disebut misalnya dengan teknologi digital yang juga memungkinkan crowdsourcing, ya. Crowdsourcing ini di mana pengetahuan dan data dikumpulkan dari banyak individu untuk menghasilkan informasi baru. Contohnya terkenal adalah Wikipedia, di mana ribuan kontributor dari seluruh dunia berkontribusi untuk menciptakan ensiklopedia online yang dapat diakses oleh siapa saja. Masalahnya memang pada akses ini kita juga memang harus bisa melakukan sikap yang lebih kritis. Dan yang keempat adalah perubahan dalam distribusi dan penyebaran pengetahuan. Informasi lebih cepat dan lebih luas memang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi informasi ini. Sebelum penyebaran pengetahuan, ya, sering sekali memerlukan proses panjang seperti publikasi jurnal ilmiah yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dengan adanya internet, informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik melalui berbagai media digital, baik itu artikel, video, atau dokumen penelitian. Yang jelas adalah bagaimana misalnya kita melakukan perkuliahan online ini secara live, dan ini menjadi masalah baru yang sangat menarik sebenarnya bagi mahasiswa dan umum. Media sosial dan blog juga memainkan peran besar dalam menyebarkan ide-ide dan hasil penelitian kepada para audiens yang sebenarnya bisa menyebar secara lebih luas. Yang berikutnya adalah jangkauan global. Salah satu kekuatan teknologi informasi adalah kemampuannya untuk menyebarkan pengetahuan itu ke seluruh dunia. Seluruh peneliti atau kreator konten di satu negara dapat menjangkau audiens secara global tanpa batasan geografi. Teman-teman sekalian, kalau tadi kita katakan bahwa globalisasi itu memang membatasi ruang-ruang geografis dan menjadikan satu dunia sebagai satu desa global, itu adalah salah satu hal yang sangat jelas kita rasakan sekarang. Pengetahuan, ya, siapa saja di belahan dunia manapun, selama mereka memiliki akses internet, bisa saling berkomunikasi dan memberikan informasi secara terbuka kepada siapapun. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh pada pembelajaran dan penelitian dengan adanya teknologi informasi ini. Pembelajaran dan secara mandiri dan terbuka ini memberikan informasi dan memungkinkan pembelajaran terjadi di luar institusi pendidikan formal. Banyak sekali sekarang orang, ya, dapat belajar mandiri melalui kursus online, melalui tutorial video atau materi pendidikan yang terbuka. Dan ini mengubah cara belajar di mana mahasiswa tidak lagi tergantung pada kurikulum yang ditekunkan oleh institusi, tetapi juga dapat memilih sendiri jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya termasuk bentuk pembelajaran mandiri dan pelajaran terbuka. Teman-teman sekalian,
Yang berikutnya adalah bagaimana kolaborasi internasional. Penelitian dari berbagai macam belahan dunia sekarang dapat bekerja sama menjadi salah satu atau secara virtual melalui satu bentuk digital tanpa harus bertemu secara fisik. Kolaborasi internasional ini memungkinkan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan membuka peluang bagi kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara. Seperti misalnya yang dilakukan Google, ya Slack atau bentuk-bentuk lain, memfasilitasi ya berbagai macam cara kerja bersama kolaborasi secara global dalam bentuk penelitian dan inovasi. Teman-teman sekalian, jadi ada hal yang banyak sekali sebenarnya kita peroleh manfaat dari apa yang kita pelajari dalam pemikiran atau melalui pemikiran David Icke ini. Dan saya pikir kita sekarang sudah memulai itu melakukannya, paling tidak melalui kuliah-kuliah yang sederhana ini. Teman-teman sekalian, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh David Icke, dia memberikan gambaran dan pengetahuan baru bahwa teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai macam dan bagaimana pengetahuan diproduksi, disebarkan, dan diakses. Dari sistem yang sebelumnya tersentralisasi dan sekarang ya bahasa atau ilmu pengetahuan dikuasai oleh lembaga-lembaga besar itu, ini ilmu pengetahuan menjadi tersebar, menjadi terdesentralisasi, dan ini memungkinkan individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Akses yang lebih luas dan ke berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dan alat-alat untuk memproduksi pengetahuan ini mengubah dinamika pembelajaran dan penelitian secara global, menjadikannya lebih inklusif dan demokratis. Teman-teman sekalian, kita sudah memberikan penjelasan bagaimana perubahan ruang cyber itu menjadi pendidikan dan penelitian yang lebih terbuka dan menyebar. Kondisi baru ini memaksa dunia beradaptasi dengan realitas digital di universitas, bukan hanya di universitas tapi di berbagai macam dunia pendidikan lain. David Icke dalam The Knowledge Landscape of Cyberspace menyoroti bagaimana ruang cyber telah mengubah secara drastis pendidikan dan penelitian dilakukan sekarang ini. Perubahan ini menciptakan realitas baru, di mana institusi terutama sekali universitas harus beradaptasi dengan kondisi digital yang semakin mendominasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak ruang cyber itu terhadap pendidikan dan akses penelitian. Yang pertama adalah demokratisasi akses pengetahuan. Akses pengetahuan ke sumber daya pendidikan ini sebenarnya berkaitan dengan ruang cyber, memungkinkan akses global ke sumber daya pendidikan itu seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan kursus online. Platform pendidikan seperti kursus ya, dan juga misalnya bentuk-bentuk yang lain menawarkan kursus dari berbagai macam universitas terkemuka kepada siapapun dan koneksi internet, dan hal ini membuka peluang pembelajaran untuk orang-orang di belakang atau misalnya memberi peluang terbuka tanpa harus misalnya terdaftar secara resmi pada satu lembaga tertentu. Teman-teman sekalian, jadi ada open access dan pendidikan yang gratis. Banyak sekali misalnya memberikan bantuan untuk memperluas wawasan, memberikan materi pendidikan yang sangat berarti dan dipublikasikan secara terbuka. Artinya adalah kita sekarang dapat, Anda sekarang dapat mengakses gratis berbagai macam bidang-bidang ilmu yang sifatnya publik, dan ini berbeda dengan model tradisional di mana akses ke akademik atau buku teks sering sekali mahal dan terbatas hanya pada institusi tertentu. Sekarang itu menjadi akses terbuka dan mendorong penyebaran pengetahuan yang lebih inklusif dan meningkatkan kolaborasi di tingkat global dan nasional. Yang berikutnya adalah perubahan metode penelitian dan pengajaran. Teman-teman sekalian,
pembelajaran online dan hybrid sering sekali misalnya menjadi satu pilihan. Dan bukan hanya pilihan, sekadar pilihan, tapi menjadi satu pilihan yang tidak bisa dielakkan. Teknologi digital memungkinkan ya model pembelajaran online, di mana pengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas yang dibatasi oleh dinding-dinding atau tembok-tembok kelas, tapi platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan model-model lain yang memungkinkan universitas untuk menawarkan kuliah online atau model hybrid, di mana sebagian kelas dilakukan secara online dan sebagian lagi secara tatap muka. Teman-teman sekalian, kalau saya lihat kecenderungannya, terutama sekali pada mahasiswa S1, mereka tetap menginginkan ada kuliah yang sifatnya ya offline dan ada yang online. Di beberapa program misalnya seperti kajian strategi global, karena memang ya mereka adalah para mahasiswa itu umumnya bekerja, dan misalnya mereka bukan hanya bekerja di dalam satu negara, tapi bisa juga misalnya sebagai ya petugas ya, bertugas di luar negeri, misalnya sebagai staf ya kedutaan dan lain-lain. Mereka tentu akan lebih senang kalau misalnya kuliah itu diberikan kuliah-kuliah yang sifatnya online. Teman-teman sekalian, jadi e-learning dan pembelajaran mandiri itu merupakan sistem pembelajaran yang berbasis pada teknologi dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan ritme yang mereka tentukan sendiri. Kursus daring itu merupakan sangat fleksibel dan memungkinkan siswa belajar kapan saja, di mana saja, sehingga pembelajaran tidak lagi terikat oleh jadwal atau ruang kelas, tetapi terbuka secara yang lebih luas. Teman-teman sekalian, sering sekali mahasiswa yang kajian strategi global itu mengatakan, Pak, saya bisa lebih memahami apa yang dijelaskan dalam kuliah-kuliah itu setelah saya ikuti, saya ulang-ulang video itu sampai 4-5 kali. Itu adalah satu sebenarnya manfaat yang sangat luar biasa. Dan kemudian misalnya hal-hal yang kurang dipahami oleh mahasiswa itu, mereka masih bisa misalnya melakukan, ya, membuat pertanyaan, dan kita jawab, bisa misalnya juga melalui online, atau misalnya bisa kita jawab secara tertulis melalui teknologi informasi itu. Yang berikutnya adalah inovasi dalam pengajaran digital. Ruang cyber juga mendorong inovasi dalam pengajaran. Teknologi seperti virtual reality, simulasi, dan permainan pendidikan ini digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan inovasi ini membantu siswa belajar secara interaktif yang tidak mungkin dilakukan dalam pengajaran tradisional. Yang ketiga adalah penelitian kolaborasi dan global. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya di kajian strategi global, kita selalu memberikan kuliah-kuliah yang sekarang misalnya bukan hanya lagi yang sifatnya monodisipliner, ya, metode yang sangat ditekankan sampai sebelum munculnya teknologi informasi. Dan sekarang kita mulai misalnya meminta mahasiswa dan memberikan diskusi kuliah tentang pengajaran yang sifatnya bukan lagi monodisipliner, tetapi bisa multidisipliner, bisa cross-disipliner, bisa interdisipliner, dan yang tidak mungkin tapi harus dipahami juga adalah apa yang disebut dengan pendekatan transdisipliner, karena itu memerlukan kolaborasi yang sangat luas di antara beberapa ahli dan kerjasama secara global. Teman-teman sekalian, jadi kolaborasi antar negara dan antar institusi itu memberikan ruang sebenarnya bagaimana ruang cyber memungkinkan penelitian dari berbagai negara dan institusi untuk bekerja sama dalam membentuk penelitian tanpa harus bertemu secara fisik. Jadi platform seperti Google dan lain-lain itu memungkinkan kolaborasi real time tanpa penelitian yang harus hadir setiap atau bertemu setiap diperlukan melalui pertemuan langsung, tapi misalnya bisa dilakukan dengan atau melalui online. Hal ini memungkinkan skala dan kecepatan penelitian, serta memungkinkan pertukaran ide melalui lintas budaya dan disiplin ilmu. Teman-teman sekalian, lintas disiplin ilmu ini sekarang yang sangat diperlukan. Di kajian strategik global, karena kita menghadapi masalah-masalah yang sifatnya global, masalah-masalah baru,
masalah-masalah yang muncul yang diberikan tugasnya secara global, misalnya seperti permasalahan ekologi, misalnya permasalahan masalah lain hak asasi, masalah demokrasi, masalah hukum, dan sekarang misalnya bagaimana negara ini yang begitu banyak dan lebih 100 negara itu bisa hargai hak asasi dan menghindari berlakunya kekerasan atau perang-perang yang sangat menimbulkan bahaya dan kehancuran luar biasa itu. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah data berskala besar dalam penelitian terbuka. Program Cyber juga memberikan akses ke dalam data yang berskala besar yang disebut dengan Big Data. Big Data itu memungkinkan penelitian yang lebih komprehensif dan kompleks. Misalnya peneliti dapat mengakses basis data global dari berbagai macam bidang, dari kesehatan hingga perubahan iklim. Selain itu, inisiatif peneliti yang terbuka atau open science ini mendorong kolaborasi dan membagikan data dan temuan-temuan itu secara terbuka atau publik. Yang keempat adalah perubahan dalam publikasi dan distribusi pengetahuan. Jadi publikasi dan yang sifatnya digital. Di era digital ini jurnal bukan lagi misalnya yang tertutup seperti itu, tapi bisa terbuka secara global. Diterbitkan, tetapi juga secara digital ini memungkinkan mempercepat distribusi pengetahuan dan memungkinkan akses yang lebih luas. Jurnal ilmiah dan platform seperti berbagai macam yang dikemukakan dan memungkinkan itu bagi peneliti untuk mempublikasi kemungkinan penelitian dan hasil penelitian itu dan menyebarkan penelitian mereka dengan lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan metode-metode yang lama atau tradisional. Kemudian, peran motivasi atau peran media sosial dalam penelitian teman-teman sekalian semakin terbuka bagi kita untuk menggunakan media sosial seperti Twitter, ResearchGate, dan LinkedIn untuk berbagi temuan mereka. Tidak sekarang ini terbuka dalam diskusi akademik untuk mempromosikan publikasi ilmiah lebih luas dan memungkinkan keterlibatan yang lebih cepat dengan komunitas akademis secara global. Tantangan baru yang kita hadapi dalam pendidikan dan penelitian sekarang ini adalah tantangan adaptasi institusi. Perguruan tinggi dan universitas diharapkan dapat menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan kondisi digital. Mereka atau universitas harus mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran online. Jadi sebenarnya tidak memadai menyerahkan itu sepenuhnya pada dosen. Saya kadang-kadang merasa di Universitas Indonesia itu sepertinya apapun yang ingin dilakukan dosen dalam bentuk perkuliahan online itu terserah dosen masing-masing. Melatih dosen untuk menggunakan bagaimana misalnya mereka bisa memberikan kuliah yang bagus. Kemudian misalnya mendapatkan mereka akses yang adil semua bagi mahasiswa, dan itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengembangkan perkuliahan dan kebijaksanaan yang bisa lebih baik mengatur etika dan pembelajaran digital, seperti misalnya bagaimana upaya menghilangkan plagiarisme atau keaslian data dan evaluasi online. Ketimpangan akses dan teknologi ini, meskipun ruang cyber memberikan ruang akses pengetahuan, ketimpangan digital tetap menjadi masalah. Siswa dan peneliti di wilayah-wilayah tertentu atau negara dengan akses internet terbatas memungkinkan mereka masih menghadapi hambatan untuk terlibat dalam penelitian secara penuh, dan kemudian juga misalnya memperluas ekosistem pendidikan dan penelitian mereka secara digital. Dan keenam adalah perubahan paradigma berpikir dan perubahan paradigma pendidikan ini yang sangat penting juga. Bagaimana misalnya pembelajaran berbasis teknologi ini dengan meningkatkan ketergantungan pada teknologi, kurikulum, dan metode pengajaran juga mulai harus disesuaikan untuk memasukkan keterampilan teknologi sebagai elemen penting. Siswa sekarang diharapkan menguasai alat-alat teknologi untuk melakukan penelitian, mengolah data, dan berkomunikasi dalam dunia
yang semakin digital. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah pergeseran peran dosen dan guru. Dengan adanya sumber daya yang sifatnya dalam bentuk daya pembelajaran digital yang melimpah serta peran dosen yang berubah dari pengajar tradisional menjadi fasilitator, sekarang dosen diperlukan lebih banyak berfungsi sebagai pemandu yang membantu siswa menavigasi informasi yang tersedia di internet dan memastikan mereka mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi-materi yang tersedia di online itu. Yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi digital. Evaluasi berbasis teknologi ruang seperti juga mengubah cara evaluasi dalam pendidikan. Ujian dan tugas-tugas sekarang dapat dilakukan secara online melalui platform learning management system yang memungkinkan pengumpulan tugas secara digital, penilaian otomatis, dan umpan balik secara real time. Ini memungkinkan ketergantungan pada metode evaluasi tradisional dan memungkinkan fleksibilitas dalam penilaian siswa. Teman-teman sekalian, sekarang kita sampai pada akhir perkuliahan kita tentang bagaimana misalnya pemikiran David Icke yang saya coba olah secara sebenarnya sangat lebih bebas, terbuka, dan kesimpulan bisa dikemukakan sebagai berikut. Perubahan yang dibawa oleh ruang cyber memaksa dunia pendidikan, terutama sekali universitas, untuk beradaptasi dengan realitas digital baru. Teman-teman sekalian, mestinya bukan hanya universitas di Indonesia yang katakan misalnya universitas yang termaju, tetapi sebaiknya ini harus dilakukan dan dimampukan untuk semua universitas untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan tadi, perkuliahan melalui ruang cyber itu dengan baik. Institusi pendidikan harus membangun infrastruktur digital yang kuat, menyediakan pelatihan bagi pengajar, serta memfasilitasi akses yang lebih luas dan adil. Saya pikir ini sangat penting karena saya lihat misalnya di Universitas Indonesia, atau mungkin saja saya tidak tahu apakah itu hanya terjadi di kajian strategi global, hampir tidak ada fasilitas yang disediakan oleh universitas. Ruang cyber membuka peluang besar sebenarnya dalam hal kolaborasi yang sifatnya global, pembelajaran yang lebih fleksibel, serta produksi dan penyebaran pengetahuan yang lebih cepat dan inklusif. Dari data-data yang kita bicarakan, sebelumnya adaptasi institusi terhadap perlu dilakukan, perlu diatasi berbagai macam hambatan agar dapat dari revolusi digital ini dapat dirasakan secara merata manfaatnya di seluruh Indonesia. Jelas sekali kritik Icke mencoba kita menjadi bersifat optimisme, apalagi misalnya jika memang ada bantuan yang cukup ya, yang baik dari pemerintah untuk menyediakan akses internet itu, dan juga misalnya bantuan dari lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa membantu bagaimana supaya perkuliahan online itu bisa berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, akhirnya kita mencoba untuk melakukan ya bagian-bagian terakhir dalam perkuliahan ini supaya kita misalnya melakukan kritik terhadap optimisme yang berlebihan. Mungkin sekarang itu dianggap satu hal yang muncul di sini, tapi yang paling penting adalah bagaimana misalnya lembaga pendidikan memberikan kesempatan untuk ya membantu dosen memberikan perkuliahan yang lebih efektif, inklusif, dan bisa membantu mahasiswa melakukan perkembangan dalam penelitian dan pengajaran. Terima kasih, selamat atas kuliah-kuliah kita pada bagian ini. Mudah-mudahan berbagai macam hal dan isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan perkuliahan cyber ini dapat lebih dipahami dan dapat lebih ditingkatkan untuk masa pendidikan ke depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya kuliah-kuliah ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dilanjutkan dengan materi-materi keperluan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.